Ya, ini adalah tempat proses belajar mengajar bagi 83 siswa kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar Negeri 042 Desa Kunyi, Kecamatan Andreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tidak adanya ruang kelas yang cukup membuat pihak sekolah terpaksa memanfaatkan kolong rumah warga yang berada tidak jauh dari sekolah untuk dijadikan ruang kelas sementara. Sudah hampir 1 tahun proses belajar mengajar di bawah kolong rumah ini dilaksanakan. Bau tidak sedap hingga banyaknya ayam yang berkeliaran ke atas meja siswa serta pemilik rumah yang lalu lalang membuat para siswa merasa tidak bisa konsentrasi. Nah, menjadi pertanyaan juga, kok bisa ya kolong rumah ini dijadikan kelas SD? Seperti apa kemudian ceritanya? Kita pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan Ishak B, PLT Kepala Sekolah Dasar Negeri 042 Kuni, Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Ishak. Selamat pagi Mbak Bina ya. Selamat pagi. Oke, Pak Ishak. Iya, selamat pagi Pak Ishak. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, Pak Ishak langsung saja. Ini gimana ceritanya Pak? Anak-anak atau siswa-siswi SD ini bisa belajar di kolong rumah warga? Oh iya, begini Mbak, mungkin pertama karena faktor ruang kelas barunya belum ada, jadi kira-kira faktor seperti itu sehingga siswa-siswa yang ada di sekolah kami terpaksa diajarkan di bawah kolong rumah di bawah kolong rumah warga, begitu Mbak. Jadi ini sudah berapa lama Pak? Anak-anak ini belajar di kolong rumah warga? Alhamdulillah kalau sudah berapa lamanya cukup lama, kurang lebih. Tapi ini selama PTM baru Mbak, ya baru 2 bulan ya setelah aktif lagi kembali. Ini selama PTM baru, PTM maksudnya pembelajaran tatap muka ini kembali ya masih skala 50%. Ini masih baru, tapi yang sebelumnya katanya PLT lama, pejabat lama katanya sudah berlangsung sudah 4 tahun lebih, seperti itu Mbak. Oh maaf Pak, saya ulangi lagi, saya kurang jelas mendengar suara Pak Ishak. Mungkin Pak Ishak bisa ini Pak, headsetnya agak dijauhkan sedikit Pak, biar kita juga jelas mendengar suara Pak Ishak. Tadi berarti sudah berapa lama Pak siswa-siswi ini kemudian belajar di bawah kolong rumah warga? Ya sudah cukup lama, kurang lebih 4 tahun lebih. Tapi ini yang masih baru ini ya pas PTM baru, kurang lebih 2 bulan Mbak, pas tahun ajaran baru ini. Oke. Nah Pak, apa saja sih Pak upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk membawa atau mencari tempat ke lokasi-lokasi gitu yang lebih pantas, lebih nyaman bagi siswa SD ini Pak? Ya Mas, kalau selama ini kami sudah sampaikan kepada pihak yang berwajib sama dinas pendidikan yang menaungi kami Mbak. Jadi sampai saat ini mereka sudah menyiapkan lokasi untuk itu, dan sisa semoga kedepannya kami diberikan bangunan baru untuk itu Mbak, seperti itu. Bangunan baru untuk RKB ya, supaya agar anak-anak tidak belajar di bawah kolong rumah lagi, seperti itu Mbak. Oke, tapi untuk memanfaatkan ruang di bawah rumah warga ini ada kewajiban finansial nggak, atau harus bayar nggak sih Pak, atau warga ini dengan sukarela sebenarnya? Ya alhamdulillah masih sukarela Mbak dengan itu, dengan sukarela. Yang punya rumah jelas untuk ditempati di bawah rumahnya untuk kegiatan belajar mengajarnya. Oke. Ya. Tapi gimana ya Pak, maksudnya gini, meningkatkan konsentrasi ya anak-anak itu, bagaimanapun juga kan tempat belajarnya tidak memadai. Tadi kita juga sempat memberikan pemberitaan bahwa ada ayam, kemudian mungkin juga suara berisik, kondisinya gitu ya. Nah, kondisinya juga tidak ideal. Nah, guru-guru ini memastikan bahwa anak-anak bisa menyerap pelajarannya gimana ya Pak? Ya pasti tidak seperti kira-kira dengan misalkan kalau di ruangan yang bagus ya pasti tidak seperti dengan penyerapan siswa dalam proses belajar mengajarnya. Karena kenapa ya seperti itu Mbak, yang sudah diberikan yang tadi, bahwa anak-anak pasti risih karena kadang juga ayamnya kadang bertengger di meja dan buang kotoran di atas ya, seperti itu. Jadi pasti anak kesan risih dengan keadaan yang seperti itu. Jadi saya harapkan ini
ada apa namanya Pemda nanti melihat ini mudah-mudahan dibantu disiapkan lahan baru dan pembangunan RKB baru untuk sekolah kami seperti itu Mbak. Ya. Oke, baik. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan segera Amin, amin, iya. didengar dan juga dijawab ya oleh pemangku kebijakan di sana Amin, amin, sehingga iya. proses belajar, kualitas belajar adik-adik di sana juga bisa maksimal. Pak Ishak, terima kasih Pak Amin, Ishak amin. atas waktu dan juga informasinya. Iya, Selamat iya, bertugas kembali iya. Pak Ishak. Salam sehat selalu. Iya, Pak. iya. Oke, makasih Mbak. Iya, makasih.